Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alfia. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah karakter building yang bertema pembentukan karakter, membangun integritas dan kepribadian yang kuat. Oke. Apa sih pembentukan karakter itu? Pembentukan karakter itu adalah proses penting dalam kehidupan seseorang. Ini bukan cuma tentang bagaimana seseorang berperilaku di depan orang lain, tetapi juga tentang nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana mereka menghadapi tantangan. Mengapa pembentukan karakter itu penting? Yang pertama itu menentukan kepribadian. Pembentukan karakter membentuk dasar dari kepribadian seseorang. Yang kedua, ada menghadapi tantangan. Karakter yang kuat membantu seseorang untuk mengatasi rintangan dan kegagalan. Jadi kita kalau misalkan ngelakuin sesuatu yang akhirnya gagal, itu jangan ragu buat nyoba lagi, kayak dicoba terus sampai berhasil. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap orang lain. Karakter yang baik dapat memberikan inspirasi positif kepada orang lain. Kayak kita ngasih nasihat ke teman, saudara, atau keluarga gitu. Langkah-langkah dalam pembentukan karakter. Yang pertama ada pendidikan nilai. Mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan nilai-nilai moral itu penting banget untuk membentuk karakter yang baik. Yang kedua ada kemandirian, yaitu mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan ada konsekuensinya, kita harus bertanggung jawab akan konsekuensi itu. Kita harus bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan ya guys. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi dalam perilaku dan prinsip adalah kunci dalam pembentukan karakter yang kuat. Yang keempat ada kesadaran diri. Itu mengembangkan kesadaran diri akan kekuatan dan kelemahan pribadi untuk perbaikan diri sendiri. Ada lagi mempraktikkan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada integritas. Apa sih integritas itu? Kayak berpegang teguh pada nilai-nilai moral tanpa kompromi. Jadi ya seperti itu. Yang kedua ada empati, yaitu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau misalnya ada teman yang lagi kesulitan atau kesusahan atau dia sedih kayak gitu, kita harus paham kondisi perasaannya tuh lagi kayak gimana gitu loh. Jadi jangan langsung dijudge atau dipojokkan gitu kan. Kita juga nggak mau kan kalau orang itu gak peduli sama perasaan kita atau cuek sama kita gitu. Jadi kita sebagai manusia itu harus ada timbal balik. Kalau misalkan kalian mau perasaan kalian tuh di ngertiin sama orang, jadi kalian juga harus ngertiin perasaan orang lain. Gak boleh egois ya guys. Karena kita itu manusia, sesama manusia gak boleh egois. Kita harus ada rasa empati terhadap manusia lain. Yang ketiga ada kedisiplinan. Itu menjaga komitmen dan fokus untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita ada tujuan mau ngapain nih, kita harus fokus di tujuan itu sampai apa yang kita mau tuh terwujud, tercapai gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi kayak kalau tujuan kita tercapai, kitanya juga senang juga kan. Yang keempat ada ketekunan, yaitu menghadapi rintangan dengan semangat dan tekad yang kuat. Menghadapi rintangan itu
Jangan takut guys, jangan takut buat gagal. Jadi kalau ada rintangan ya dilewatin, kalau ada cobaan ya dicobain. Ada lagi membangun karakter di tempat kerja. Yang pertama ada kepemimpinan, yaitu menjadi teladan dan menginspirasi orang lain melalui karakter yang kuat. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu harus jadi teladan buat bawahan kita atau rekan kerja kita gitu loh. Jadi jangan merasa diri kalian itu tinggi kayak gitu, karena semua manusia derajatnya sama guys di mata Tuhan. Jangan meninggi ya. Yang kedua ada kerjasama, yaitu membangun hubungan kerja yang baik berdasarkan kepercayaan dan integritas. Kepercayaan itu penting banget di dalam kehidupan. Apalagi ngebuat orang percaya itu kadang susah, kadang gampang. Kayak jangan ngecewain orang yang udah percaya sama kita. Karena kalau udah kecewa tuh susah buat percaya lagi. Yang ketiga ada penghargaan. Menghargai nilai kontribusi orang lain dan memperlakukan semua orang secara adil. Jadi kayak kita tuh harus ngehargain setiap orang, setiap pendapat orang, setiap apapun yang orang lakuin gitu loh, yang baik-baik tuh. Kayak memperlakukan semua orang secara dengan adil tuh kita juga mau kan. Kita juga mau kan dilakukan secara adil. Jadi kita harus memperlakukan orang secara adil juga. Jadi contohnya apa ya, memperlakukan orang secara adil tuh kita jangan, misalnya ada kesalahan di dalam sebuah ruang lingkup gitu, jadi jangan nyalahin orang lain, jangan nyalahin si ini kayak gitu. Jadi adil, semuanya tuh adil, semua orang itu adil. Kalau kamu mau diperlakukan secara adil, kamu juga harus memperlakukan orang secara adil juga. Atau kamu bagi-bagi sesuatu ke orang-orang yang kurang mampu gitu. Jadi harus sama, semuanya tuh harus sama, nggak boleh dibeda-bedain kayak gitu. Sama seperti kita temenan beda agama, misalnya Kristen, Buddha, Islam, Hindu kayak gitu. Kita kan sesama manusia, jadi harus adil dan nggak boleh pilih-pilih. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini adalah pembentukan karakter bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari serangkaian tindakan konsisten dan kesadaran akan nilai-nilai yang dianut. Dengan memahami pentingnya pembentukan karakter, kita dapat mempengaruhi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai potensi yang lebih besar dalam kehidupan pribadi dan profesional. Jadi kayak gitu, pembentukan karakter itu gak bisa instan kayak gitu, pasti ada tahap-tahap yang harus kita lewatin, dan itu tuh nggak gampang gitu loh. Jadi kita harus belajar membentuk karakter diri sendiri dari sekarang, kayak menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, memperlakukan semuanya secara adil dan rata, karena manusia itu makhluk sosial. Jadi kayak gitu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.